Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen. Saya yang bernama Suyono, kelas 2C, akan membawakan tugas UTS pelajaran mata kuliah Farma Umum dan Mata yang temanya farmakokinetika dan farmakodinamika. Di sini saya akan mengangkat judul interaksi antar obat pada peresepan pasien rawat inap pediatrik rumah sakit X dengan menggunakan aplikasi Medscape. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah demografi pasien. Dari hasil pengumpulan data rekam medis atau resep pasien anak di instalasi rawat inap rumah sakit X diperoleh jumlah resep pada pasien anak sebanyak 2.713 resep. Dari keseluruhan data tersebut diperoleh sebanyak 522 resep yang lolos dalam kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian secara retrospektif pengamatan hanya dilakukan pada pola peresepan pasien anak di salah satu depo rawat inap rumah sakit X. Sedangkan untuk pengamatan nama pasien, jenis kelamin, dan penyakit pasien tidak dilakukan. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan kejadian interaksi obat. Pada penelitian dilakukan evaluasi kejadian interaksi pada resep pasien anak dengan menghitung persentase jumlah kejadian interaksi obat. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara retrospektif sehingga peneliti tidak bisa melihat gejala klinik yang timbul pada pasien. Pengumpulan data hasil penelitian kemungkinan terjadinya interaksi obat ini hanya berdasarkan pada hasil informasi drug interaction di aplikasi Medscape yang ada tanpa dilakukan screening secara klinis pada resep. Berdasarkan data diperoleh kemungkinan terjadinya interaksi obat pada pasien anak rawat inap di rumah sakit X pada bulan Maret 2016 sampai dengan Maret 2017 sangat besar. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah obat yang diberikan pada masing-masing pasien dan jumlah pemberian obat yang lebih dari satu macam pemberian. Sedangkan karena penyakit yang diderita oleh pasien anak yang dirawat inap di rumah sakit X adalah penyakit yang sudah mengalami komplikasi. Persentasinya, kejadian interaksi obat dari total 522 resep yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 138 resep atau 26,34% terjadi interaksi, dan sebanyak 384 resep atau 73,66% tidak terjadi interaksi. Telah diketahui interaksi obat dapat terjadi jika ada 2 atau lebih obat mengalami interaksi yang menyebabkan keefektifan atau toksisitas 1 atau lebih obat berubah. Jadi akan mengalami interaksi yang menyebabkan keefektifan atau toksisitas 1 atau lebih obat berubah. Beberapa penelitian menunjukkan banyak potensi interaksi obat dapat terjadi ketika pasien menerima resep dengan banyak obat. Hal ini dapat terjadi pada pasien rawat jalan dan rawat inap, yang bisa dilihat dengan adanya kejadian efek samping maupun perubahan khasiat akibat terapi kombinasi obat. Menurut Medscape 2016, kategori signifikan adalah serius, signifikan, dan minor. Selanjutnya, di sini ada kategori signifikasi klinis berdasarkan tingkat keparahan interaksi.
Tingkat keparahan serius mempunyai efek yang dapat berpotensi mengancam nyawa atau dapat menyebabkan kerusakan permanen. Tingkat keparahan signifikan dapat menyebabkan kemungkinan terjadi penurunan status klinis pasien. Sedangkan tingkat keparahan minor, efek yang ditimbulkan tidak mengganggu atau terlihat secara signifikan sehingga tidak diperlukan terapi tambahan. Distribusi kejadian interaksi obat berdasarkan pada tingkat keparahan dan aplikasi MESKP dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada level serius, signifikan, minor. Ya, resepnya serius 54, presentasinya 39,13%. Signifikan resepnya 72, presentasinya 52,17%. Level minor, resep 12, presentasinya 8,70%. Total kejadian interaksi resep 138, presentasi 100%. Next. Interaksi obat pada kategori signifikan merupakan interaksi yang paling banyak terjadi. Interaksi cukup signifikan secara klinis biasanya dapat dicegah dengan menghindari mengkonsumsi secara bersamaan untuk kombinasi obat dan menggunakan hanya dalam keadaan khusus. Tabel di atas menunjukkan besarnya kejadian interaksi pada level signifikan sebanyak 52%, di mana sebuah interaksi termasuk ke dalam golongan keparahan signifikan jika satu dari bahaya potensial mungkin terjadi pada pasien. Dan ini sering memerlukan beberapa tipe intervensi atau monitor. Efek interaksi moderate kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada status klinis pasien, akan menimbulkan perawatan tambahan maupun perawatan di rumah sakit ataupun menyebabkan penambahan lama tinggal di rumah sakit. Potensi interaksi moderate lebih sering terjadi pada beberapa obat polifarmasi dibandingkan interaksi minor. Dalam rangka peningkatan kualitas pengobatan pada pasien, sebaiknya dihindari penggunaan obat-obat secara bersamaan yang menyebabkan kemungkinan terjadinya interaksi serius dan signifikan. Karena terjadinya resiko interaksi kemungkinan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh dan juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya interaksi obat yang tidak diinginkan sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai. Di sini ada tabel distribusi berdasarkan mekanisme digunakan untuk mengetahui potensi interaksi pada fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik 28, presentasinya 20,29, farmakodinamik 110, presentasinya 70,71%, totalnya 138 dan presentasinya 100. Dari tabel di atas terlihat bahwa kejadian interaksi kejadian interaksi farmakodinamik lebih tinggi sebesar 110 kasus atau 79,71% dibandingkan dengan kejadian interaksi farmakokinetik sebesar 28 kasus atau 20,29%. Selanjutnya di sini ada tabel distribusi interaksi obat berdasarkan macam obat-obat yang mengalami interaksi dapat dilihat pada tabel di samping. Di sini ada kategori signifikan jenis interaksi obat, ada macam-macamnya, ada obat berinteraksi, ada jenis-jenis obatnya, ada farmakodinamik atau farmakokinetik, ada masuk kategori mana, jumlah kasusnya, ada presentasinya, berapa persen. Selanjutnya, dari data di atas terlihat kejadian interaksi obat yang sering muncul pada pasien anak di rumah sakit X adalah interaksi obat valsartan dengan lisonobil sebanyak 36 kejadian atau 26,09%. Diikuti oleh interaksi obat antara captopril dengan furosemid sebanyak 24 kejadian atau 17,39% dari total 138 kejadian interaksi obat. Berdasarkan data potensi interaksi pada penelitian ini, terdapat 8 manajemen pilihan untuk meminimalkan atau mengatasi adanya interaksi obat yang dapat dilakukan oleh farmasis. Nah, di antaranya adalah yang pertama, yang menghindari kombinasi obat yang memiliki risiko tinggi interaksi obat.
Yang kedua, menyesuaikan dosis obat yang diberikan kepada pasien untuk 2 atau lebih obat yang berinteraksi. Yang ketiga, memberikan jeda 2 jam sebelum atau 4 jam sesudah obat pencetus interaksi diberikan bila berinteraksi pada fase absorpsi. Yang keempat, monitoring interaksi obat data laboratorium atau dengan melihat gejala klinis yang timbul pada pasien sehingga dosis obat dapat disesuaikan. Yang kelima, memberikan informasi kepada pasien tentang efek yang merugikan dari interaksi obat. Jadi pasiennya harus dikasih pengarahan-pengarahan gitu kan, supaya jangan sampai nanti resiko dari obat itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Yang keenam, meningkatkan sistem komputerisasi screening obat sebelum diberikan kepada pasien. Yang ketujuh, meminimalkan adanya kombinasi obat yang berlebihan. Jadi obat yang berlebihan itu pun sebenarnya juga tidak bagus. Yang kedelapan, perlunya monitoring untuk obat yang berinteraksi dengan inhibitor enzim. Dari jurnal yang dibahas dirangkum tadi, menyimpulkan kesimpulannya yaitu berdasarkan data total sebanyak 522 resep yang memenuhi kriteria inklusi, sebanyak 138 resep atau 26,34% mengalami interaksi obat. Yang pertama adalah level interaksi obat dengan persentase paling besar yaitu level signifikan sebanyak 72 kejadian atau 52,17% dan potensi interaksi serius 54 kejadian atau 39,13%. Yang kedua, kejadian interaksi obat berdasarkan mekanisme interaksi yaitu kejadian interaksi farmakodinamik lebih tinggi sebesar 74 kasus atau 53,63% dibandingkan dengan kejadian interaksi farmakokinetik sebesar 64 kasus yaitu atau 46,37%. Demikian presentasi yang saya bawakan. Semoga Bu dosen berkenan. Apabila ada salah dalam bahasa, salah dalam penyebutan kata, salah dalam penulisan, mohon dimaafkan. Dan referensi ini ringkasan saya ambil dari ringkasan jurnal Bapak Hendra dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Ibu Sri Rahayu dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan ini daftar pustaka yang diambil dari jurnal tersebut. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.